Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kedua di mata kuliah komunikasi bisnis, kita akan membahas tentang materi yang kedua itu terkait dengan komunikasi interpersonal dan kecerdasan emosional ya. Jadi kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi bisnis dan beberapa bentuk dari komunikasi bisnis itu sendiri, seperti ada yang nonverbal dan verbal. Nah, jadi dalam komunikasi interpersonal, yang akan kita bahas di sini itu terkait dengan proses komunikasi interpersonal itu sendiri, kemudian bagaimana emosional dapat menghambat suatu komunikasi interpersonal, dan dimensi kecerdasan emosional, kemudian ada hambatan dalam mendengarkan. Karena di sini mendengarkan adalah salah satu bentuk dari komunikasi interpersonal. Nah, di sini ada gambar terkait proses komunikasi interpersonal. Ya, kalau misalnya kalian lihat ada gambarannya, apa itu komunikasi interpersonal. Jadi ini adalah semacam pertukaran ide atau informasi dari, satu individu ke individu yang lain. Kalau di sini keterangannya adalah komunikator A dan komunikator B, gitu. Jadi nanti komunikator B atau mungkin komunikator A tersebut melakukan, pengiriman pesan, ya, yang dimana nanti akan diterima oleh Eee, komunikator yang dituju, gitu. Nah, tentunya dalam proses komunikasi di sini ada gangguan internal maupun gangguan eksternal ya, yang di mana itu adalah sesuatu yang dapat menghambat atau mengganggu proses komunikasi itu sendiri, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari Space Zone for Social Interaction di Amerika, yaitu semacam kelompok komunikasi yang dikelompokkan beberapa segmen. Yang pertama ada intimate zone, yaitu sekitar 1 sampai 1,5 feet. Itu berarti kalau bahasa Indonesia kaki. Mungkin kalau 1 sampai 1,5 kaki itu ya sekitar 1 sampai 2 orang. Itu masih dikategorikan sebagai intimate zone. Jadi lebih dekat intim gitu ya, lebih orang-orang yang terdekat seperti keluarga, itu masuknya ke intimate zone. Dan yang kedua ada personal zone. Personal zone itu komunikasi yang dilakukan oleh 1 sampai 4 orang. Ya, kalau 4 feet berarti kan 2 orang bisa ataupun ya 2 orang berarti 4 feet berarti 2 orang, 1 sampai 2 orang. Kalau intim tuh lebih ke satu orang gitu ya. Karena biasanya kalau intermezzo itu untuk yang mungkin anaknya yang dari segi umur tuh lebih di bawah umur. Kalau yang kita lihat gambar itu ada anak kecil di situ. Sedangkan kalau personal itu ya sesama orang dewasa. Dan selanjutnya yang ketiga social zone itu 4 to 12 feet ya, berarti sekitar lebih 6 orangan, 4 sampai 6 orang. Itu social zone, kemudian yang terakhir public zone lebih luas lagi, yaitu orangnya lebih banyak tentunya, yaitu 12 atau lebih banyak lagi. Yaitu seperti saya dengan kalian itu masuknya ke public zone. Karena kita ya berkomunikasinya itu secara eh, banyak gitu, berkelompok. Nah, ini contoh dari komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu lebih fokusnya kepada eye contact, facial expression, and posture, gesture, dan send silent message gitu. Jadi lebih ke bahasa tubuh, bukan nonverbal. Jadi tidak menggunakan media. Appearance and silent message seperti contohnya itu appearance of business document dan appearance of people. Ya. Jadi untuk komunikasi verbal dan verbal nanti coba ditelah lagi sendiri terkait perbedaannya. Kemudian selanjutnya di sini ada pembajakan emosional yang dapat menghambat komunikasi interpersonal yang efektif. Kalau bahasa Inggrisnya itu
emotional hijacking. Cuma di sini saya translate jadi pembajakan emosional. Apa sih itu pembajakan emosional gitu? Nah, di sini orang-orang dirancang untuk mengalami emosi sebelum alasan. Semua sinyal ke otak pergi melalui sistem limbik, di mana emosi diproduksi sebelum pergi ke daerah rasional otak. Nah, itu kalian coba lihat gambar yang di sebelah kiri. Itu ada gambar orang ya, orang yang di mana terdapat 3 bagian di dalam diri manusia, yaitu ada rational part of brain yang di atas itu yang di otak, kemudian di bawahnya ada emotional part of brain atau yang disebut sebagai limbic system atau sistem limbik, dan yang paling bawah itu sensory signal enterotrope the spinal cord, yaitu kayak yang bisa apa namanya, yang bisa menangkap sinyal. Nah, jadi pembajakan emosional ini terjadi ketika emosi itu mengendalikan perilaku kita dan menyebabkan kita bereaksi tanpa berpikir. Selama pembajakan emosional, kita sering membuat pernyataan yang gegabah, tidak disengaja atau tidak dianalisis gitu. Jadi semacam emosional yang membuat kita bertindak secara apa ya, tidak rasional gitu. Itu ketika sinyal itu pergi melalui sistem limbik, dan di mana sistem limbik itu adalah proses emosi diproduksi, yaitu di sini ya sekitar telinga. Nah, itu nanti sebelum di mana dia itu pergi ke daerah otak yang rasional gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan sistem limbik supaya emosinya itu tidak mengganggu proses komunikasi. Nah, untuk itu dalam komunikasi penting juga yang namanya adanya kecerdasan emosional atau manajemen kecerdasan emosional. Atau bahasa Inggrisnya emotional intelligence ya, emotional intelligence. Kalau di Nah, ini untuk dimensi dari kecerdasan emosional itu ada 3. Jadi kecerdasan emosional itu sendiri seperti apa ya, kecerdasan atau kemampuan emosional di dalam diri manusia gitu yang ada dan dapat dikelola untuk proses komunikasi gitu. Jadi sebenarnya kita punya kecerdasan emosional, tinggal kitanya saja apakah bisa memanage tersebut atau tidak. Nah, ada 3. Di sini yang pertama ada self awareness, kemudian ada self management dan empathy. Ya, nanti coba dibaca lagi lebih dalam, dipahami terkait masing-masing dimensi. Kalau self awareness sendiri, kalau dari bahasanya itu kan berarti awareness kan kesadaran, kesadaran akan diri sendiri. Gitu. Jadi kita harus sadar tentang kemampuan kita, kemampuan emosi kita. Ya, di sini ada impact on interpersonal communication. Jadi dampak dari komunikasi interpersonal dari self awareness yang dimana itu ada 2. Kalau self awareness dibagi 2. Jadi low self awareness dan juga high self awareness. Jadi yang low yang apa rendah ke yang tinggi gitu. Jadi kalau low self awareness tuh dia tuh tidak unaware, jadi nggak sadar tentang emosinya sendiri yang akan berdampak pada komunikasi. Kemudian yang kedua itu tidak aware terkait dengan bagaimana manajemen emotional hijacking atau pembajakan emosional tadi. Jadi tidak bisa apa ya, memanage emosi. Dan yang ketiga itu tidak sadar terkait kekuatan dan kelebihan kemampuan komunikasi kita. Nah itu, jadi itu ada yang masuk ke low. Sedangkan untuk high self awareness sendiri yang pertama itu dia berarti orang tersebut aware atau sadar terhadap emosi yang dia miliki yang akan berdampak pada komunikasi. Jadi karena dia sadar misalnya eee, kita itu seseorang yang pemarah gitu ya, pemarah atau mungkin baperan gitu. Jadi kita sadar bahwa kita orang yang baperan, sedangkan ketika kita berkomunikasi yang memang membuat kita sakit hati, kita harus bisa menahan itu gitu, karena kita sadar akan emosi yang kita miliki. Dan yang kedua ada aware of trigger of related tendencies to say the wrong thing. Jadi kesadaran akan berbicara salah. Jadi kita sadar bahwa kita akan kesalahan apa yang akan kita lakukan sehingga harus bisa mengelolanya. Dan yang ketiga aware of strongest communication skill
kesadaran terkait dengan kekuatan komunikasi yang kita miliki. Apakah kita memang betul pintar berkomunikasi atau tidak, gitu. Nah, di sini sebelah paling kanan sendiri itu ada strategi untuk meningkatkan, strategi for improvement dari self-awareness. Gitu. Yang pertama, constantly evaluate your feeling and moods. Jadi mengevaluasi perasaan kita dan mood kita setiap hari, setiap saat gitu ya, setiap ketika berkomunikasi. Kemudian attempt to understand your feeling as they occur dan memahami tentang perasaan diri sendiri. Jadi semacam introspeksi diri lah ya. Dan yang kedua, think about your last reaction to the following experience, seperti joy, anger, self-doubt, and frustration. Jadi kita berpikir, terakhir reaksi kita dari pengalaman sebelumnya itu apa, gitu. Apakah kita kecenderungan happy, marah, atau mungkin, frustasi gitu. Ya. Dan yang ketiga, ask yourself how certain emotion alter of distort your thinking. Jadi tanya pada diri sendiri tentang, emosi yang biasanya dikeluarkan. Dan yang keempat, identify your trigger and make plan to handle them effectively. Jadi kita mengidentifikasikan diri sendiri dan kita membuat rencana untuk bisa menghandle secara efektif ketika kita akan berkomunikasi. Karena itu biasa akan mengganggu sih kalau misalnya kita memiliki yang low. Dan yang terakhir, reflect on personal strength, weakness, and value. Ya, tentunya kita harus mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, dan nilai yang ada dalam diri kita, ya, terkait dengan self-awareness. Nah, untuk dimensi kecerdasan emosional yang kedua adalah self-management. Jadi kita punya self-management di sini, yaitu bagaimana diri kita sendiri mengelola diri sendiri, manage diri sendiri ya. Terkait dengan apa? Kita bisa baca di sini spesifiknya, yaitu sama ada low self-management dan high self-management. Yang dimana pertama itu unable to control impulses. Jadi terkait kalau low itu lebih ke tidak bisa mengkontrol diri. Kemudian yang kedua, frequently vent frustration without a constructive purpose. Ini terkait dengan kita lebih mudah frustasi dalam mencapai tujuan pekerjaan. Nanti kalau ada yang salah artinya coba bisa dikoreksi. Dan yang ketiga, spend a higher percentage of work conversation on small talk, gossip, and non-work related issue. Nah, jadi ini lebih kalian memiliki kecenderungan untuk sukanya gosip ya, small talk itu kayak bicara hal-hal kecil yang nggak penting. Gosip and non-work related, jadi nggak berkaitan dengan pekerjaan. Nah, ini masuk ke low self management. Nah, jadi buat kalian yang suka ngomongin orang, itu berarti masuknya ke low ya, harus benar-benar diminimalisir hal-hal tersebut. Karena itu akan mengganggu kinerja. Ya. Dan yang keempat, react defensively and with a first attitude when threat are perceived. Jadi, bereaksi yang kayak membela diri sendiri terkait dengan attitude gitu. Dan untuk yang contoh dari high self management adalah kontrol emosional. Jadi bisa mengkontrol emosional dan sehingga bisa menghasilkan relationship goal. Dan yang kedua, discuss frustration in context solving problem and improving relationship. Jadi memiliki kemampuan berdiskusi terkait dengan pemecahan suatu masalah. Dan yang ketiga itu spend on higher percentage of work conversation. Jadi lebih ke menghabiskan waktu itu untuk berdiskusi terkait dengan topik pekerjaan dan mencari solusinya. Jadi bukan hanya gosip-gosip aja. Itu high self management ya. Dan yang keempat, when threat are perceived seek to de-escalate interpersonal tension and resolve issue at hand. Jadi kalau ada suatu ancaman, ketika ada ancaman yang didapatkan, yaitu terkait dengan ancaman interpersonal, itu mampu menghandle solusi dari ancaman tersebut gitu atau menghambat. Nah, selanjutnya sebelah kanan itu termasuk strategi untuk meningkatkan strategi for improve-nya, gimana supaya self management itu lebih baik.
lebih terkontrol ya, jadi nggak yang low tapi mungkin, selalu high self management. Yang pertama engage in relaxation technique to clear your mind. Jadi relaxation teknik, jadi kalian harus tahu teknik untuk meng-clear your mind, clear tuh membersihkan pikiran gitu. Ya mungkin dengan yoga atau meditasi atau mungkin dengan, selingan-selingan yang bisa membuat emosional lebih, tenang. Dan yang kedua, examine the strategy for overcoming impulses that compete with achieving your long range goal. Membuat strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang, gitu. Karena masuknya manajemen sih. Dan yang ketiga, fokus on how to improve for your next effort rather than dwelling on disappointment of the current failure. Ya, jadi fokus ke untuk meningkatkan kegagalan gitu. Untuk meningkatkan, bukan meningkatkan kegagalan ya, fokus untuk meningkatkan effort. Jadi untuk menghindari kegagalan gitu. Meningkatkan effort bekerja, mungkin di sini konteksnya, dan menghindari kegagalan yang akan terjadi. Dan yang keempat, practice expressing positive emotion more frequently and in this situation where you normally do not. Yang kelima, berbicara dengan rekan kerja yang bisa membuat lebih efektif lagi dalam bekerja. Biasanya ke atasan ya, seperti manajer gitu. Dan selanjutnya yang keenam itu sleep on it. Sleep on it itu mungkin di sini, eee, tidur teratur, karena kalau kita tidur teratur itu akan bisa memudahkan berpikir jernih ya. Dan yang terakhir, berlatih untuk berbicara dan visualize untuk merespons secara efektif gitu dalam berkomunikasi terkait dengan, isu-isu komunikasi. Jadi harus berlatih berbicara dan menjawab dengan baik. Itu terkait self management. Dan yang dimensi kecerdasan emosional yang ketiga adalah empati. Empati itu ada low empati dan high empati juga. Di mana untuk low empati itu fail to listen, jadi dia tidak bisa mendengarkan orang secara berhati-hati. Kemudian yang kedua, direct conversation to topic that are important to self. Yang ketiga, menghindari untuk berpartisipasi, menolong orang dan bekerja, mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, engage in a first-time approach to work with college. Ya, itu yang low empathy. Dan yang terakhir itu high empathy, yaitu, dapat memahami perasaan aktif dan kebutuhan sesama, seperti tim kerja gitu. Dan yang kedua, direct conversation to topic focus on the needs and other than self. Jadi fokus pekerjaan conversation-nya itu lebih kepada kebutuhan yang memang dibutuhkan ya untuk tim. Dan yang keempat itu berpartisipasi untuk membantu, teman-teman kerja. Dan yang terakhir, show unsiren interest other their effort, idea, and success. Jadi dia itu punya ketertarikan dalam memberikan ide, kemudian bagaimana supaya sukses dan effort lain terkait pekerjaan. Itu high empathy. Dia lebih peduli ya. Kalau empati itu lebih peduli khususnya terhadap tim kerja, cara dia berkomunikasi, berrelationship. Dan untuk meningkatkannya itu ada di sebelah kanan, nanti dibaca lagi dari always attempt to place yourself in the position of other sampai dengan get to know other. Jadi memang ingin mengetahui seorang lain gitu, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi ada 3 dimensi kecerdasan emosional tadi, yaitu self awareness, self management, dan empati yang harus coba diperhatikan baik-baik untuk bisa membuat suatu komunikasi interpersonal itu lebih efektif ya. Nah, di sini ada skill komunikasi yang penting, itu ada 15 skill komunikasi ya. Ini menurut survei dari tahun 2019 sampai 2010. Nah, ini ada yang peringkat pertama sampai peringkat 15. Jadi, kalau misalnya kalian memiliki komunikasi skill seperti ini berarti sudah bagus.
ya. Tapi yang paling penting di sini adalah ability to work with other, berarti bekerja dengan tim. Nah, itu adalah yang pertama yang memang harus bisa dilakukan jika kalian ingin bekerja di suatu perusahaan yang bagus. Dan yang kedua itu adalah listening skill, gitu. Ya, jadi ternyata bukan, kalian pintar untuk ngomong, hanya untuk pintar berbicara, menyusun kata-kata, dan membuat orang tertarik, ternyata enggak, itu bukan yang nomor 2. Nomor 2 adalah listening, mendengarkan. Ya, salah satunya adalah mendengarkan kuliah, gitu. Jadi kalau kalian kuliah ini udah ngantuk, terus nggak dengerin, cuma, based on Google aja, itu berarti kalian tidak memiliki kemampuan komunikasi yang utama, ya. Karena yang utama itu di sini ada bisa bekerja tim dan mendengarkan, itu penting sekali. Ya, kalau yang masalah presentasi skill atau berbicara itu ternyata adalah peringkat ke-7. Nah, peringkat ke-7 ini bukan yang pertama ya, jadi harus diperhatikan listening skill itu adalah yang harus, kalian miliki terlebih dahulu sebelum kalian pintar presentasi. Jadi kalau kalian pintar presentasi, tapi kalian tidak bisa bekerja tim, kemudian mendengarkan dengan baik, itu nanti kalau di dunia kerja mungkin akan tidak terlalu tidak respect yang lain gitu. Ini harus kalian miliki dulu ya dari yang nomor 1 baru sampai ke yang 15. Biasanya kalau yang 15 ini kan mentoring skill itu buat yang sudah berpengalaman, yang memang sudah jadi manajer yang harus dimiliki. Tapi kalau misalnya kita posisinya hanya staff, itu tidak perlu juga tidak apa untuk mentoring ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa hambatan dalam mendengarkan, itu ada physical barrier, psikologi, language problem, dan nonverbal distraction, gitu. Ada, terus ada talk speed, faking attention, dan grandstanding. Kalau physical barrier tuh lebih karena, ke gangguan fisik sendiri gitu ya, seperti hearing disability atau mungkin ada gangguan, gangguan dari luar gitu. Kayak misal kalau dari Zoom gini gangguan dari misal, kendaraan lewat gitu yang akan membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Dan untuk psychological tuh ada lebih dari segi psikologi, seperti tuning out ideas the counter or value. Dan yang ketiga language problem, jadi bahasanya itu kurang dimengerti. Kemudian yang keempat non-verbal distraction terkait dengan, clothing, cara dia berpakaian, kemudian tingkah lakunya, manner-nya, dan penampilan. Karena kadang kalau penampilannya nyentrik atau terlalu mencolok tuh juga orang yang mendengarkan itu ya gagal fokus ya istilahnya gitu. Nah, selanjutnya ada talk speed, berbicara terlalu cepat, ya. Saya juga sebenarnya masih ada kendala di berbicara terlalu cepat. Kadang ada beberapa orang yang memang sepertinya ingin menyampaikan semua, yang ada di pikiran dia sehingga berbicaranya tuh cepat dan, kadang yang mendengarkan juga, suka pusing gitu ya. Makanya kalau berbicara harus sebenarnya, ya diatur lah ritmenya gitu supaya orang tuh mendengarkan juga slow ya. Faking attention, pretending to listen, dan yang terakhir grandstanding, talking all the time or listening only for the next pause, gitu. Nah, untuk bagaimana cara membangun kemampuan mendengar, itu yang pertama adalah stop talking, ya, jadi jangan ngomong sendiri, ya. Dan yang kedua control your surrounding, jadi mengkontrol lingkungan yang ada di dalam, sekitar. Kemudian establish a receptive mindset. Dan yang keempat, keep an open mind, biarkan pikiran terbuka dan listen for main points, dengarkan poin-poin penting yang ada di diinformasikan oleh komunikator dan capitalize on lag time. Ya, ternyata itu adalah, slide terakhir ya dari materi ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan saja. Semoga untuk materi ini bisa bermanfaat dan nanti untuk selanjutnya pertemuan minggu depan, kita lanjut ke Google Meet ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.